Selamat datang di channel pendidikan Meja Guru. Assalamualaikum semuanya. Jadi di video kali ini kami akan membahas tentang unsur kebahasan teks cerita inspiratif. Unsur-unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks cerita inspiratif sebagai berikut. A. Menggunakan kata benda, kata sifat, frasa, atau klausa. Menggunakan kata benda, kata sifat, frasa, atau klausa ini disesuaikan dengan jenis topik yang disampaikan dalam teks cerita inspiratif. B. Menggunakan kata penghubung atau konjungsi penanda urutan waktu agar pembaca tidak bingung. Biasanya pengarang cerita akan menggunakan kata penghubung penanda urut waktu. C. Menggunakan kata kerja transitif dan intransitif. Kata kerja transitif merupakan kata kerja yang dilengkapi dengan objek, baik itu benda, frasa, ataupun kata ganti. Jenis kata kerja ini bisa diubah menjadi bentuk pasif. Sedangkan kata kerja intransitif merupakan kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Jenis kata kerja ini tidak bisa diubah menjadi bentuk pasif. D. Menggunakan kata atau kalimat deskriptif. Kata atau kalimat deskriptif merupakan kata atau kalimat yang berfungsi menggambarkan sesuatu sehingga pembaca atau pendengar seperti melihat dan merasakan sendiri hal yang digambarkan. Biasanya yang digambarkan adalah tokoh, latar, atau peristiwa yang dialami tokoh. E. Menggunakan kata ekspresif. Kata ekspresif merupakan kata yang mampu menggambarkan isi perasaan tokoh atau pengarangnya. Melalui kata-kata itulah pikiran dan perasaan tokoh serta pengarang dapat terekspresikan. Biasanya kata ekspresif menggunakan kutipan langsung atau kata seru. F. Menggunakan majas. Majas atau gaya bahasa merupakan penggunaan bahasa yang bertujuan untuk memperoleh efek tertentu, baik untuk memperoleh efek keindahan, keekspresifan, dan lain-lain. Beberapa jenis majas yang sering digunakan dalam penulisan teks cerita inspiratif adalah majas metafora, majas perumpamaan, dan majas repetisi. Metafora adalah kata atau kelompok kata yang tidak mewakili arti yang sebenarnya, melainkan digunakan untuk membandingkan dua hal secara langsung. Metafora disebut juga sebagai gaya bahasa atau majas perbandingan. Biasanya metafora digunakan untuk memperjelas atau membuat teks narasi terlihat lebih menarik. Misalnya raja siang, raja malam, tulang punggung, dan sebagainya. Majas perumpamaan adalah majas yang membandingkan sesuatu secara tidak langsung menggunakan kata-kata perbandingan. Misalnya bab, ibarat, laksana, seperti, bagai, bagaikan. Dalam teks cerita inspiratif, majas ini juga digunakan untuk membandingkan kekuatan karakter tokoh atau membandingkan beratnya cobaan tokoh. Majas repetisi adalah majas yang mengulang kata atau kalimat untuk maksud atau tujuan tertentu. Dalam teks cerita inspiratif, majas repetisi biasanya digunakan untuk memberikan penekanan pada suatu. Sekian pembahasan dari kami, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.